Halo, Cinecrip balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Yang kali ini bakalan nonton sebuah teaser, baru teaser untuk film Indonesia yang bakal jadi penutup tahun 2023 karena rilisnya itu adalah tanggal 28 Desember. Ini film yang punya judul badass sekaligus ngeri, yaitu 13 Bom di Jakarta. Ini masih teaser emang ya, tapi gue pengen react karena gue excited sama filmnya. Ya, come on lah. Setelah berbulan-bulan tuh horor nggak ada habisnya, dan kita tahu ya tahun depan tuh meskipun bulan Desember nih agak turun kuantitasnya, tapi tahun depan bakalan mulai lagi, bakalan rame lagi, udah banyak judul yang di-announce untuk tahun depan, untuk Januari, Februari dan seterusnya. Nah, setelah semua itu akhirnya ada action. That's why gue excited dan pengen nge-react dari teaser ya. Tapi sebelum gue nonton trailernya, seperti biasa gue mau menyapa dulu teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip. Buat yang pengen nama dan fotonya nongol juga di video kami kayak beliau-beliau sekalian ini, bisa join langsung di tier Besti atau La Familia. Tapi sebelumnya sorry nih kalau misalkan rada nggak sip suara gua hari ini atau rada lemes kelihatannya, karena emang lagi nggak sehat, cuacanya lagi nggak oke juga kan, lagi rawan sakit. Jadi saran gua buat teman-teman semuanya jaga kondisi, jangan sampai tepar lah ya. Udah akhir tahun nih, enakan buat seneng-seneng gitu, buat main-main, jangan sampai lu jadinya malah bed rest dan segala macam. Oke? Alright. 13 Bom di Jakarta. Gue sih ngeliat ini kayak bentuk kepercayaan dirinya Visinema ya, Visinema sama Angga setelah Mencuri Raden Saleh yang keren secara kualitas, terus sukses juga pendapatannya. Gue lupa sih pastinya berapa, tapi sekitar 2,2 atau 2,3 juta gitu. Itu bener-bener di atas ekspektasi gue sih. Gue sih pada saat sebelum Raden Saleh rilis, gue masih agak ragu ini bisa tembus juta nggak ya. Pol mentok mungkin 1 juta, 1,2 gitu, dan ternyata 2, sekian lebih gitu. Itu di atas ekspektasi sih. Jadi gue ngeliat 13 Bom di Jakarta ini kayak wujud kepercayaan diri setelah kesuksesan Raden Saleh. Mikirnya tuh kayak oke, kita udah pernah sukses bikin action, kita tahu formula suksesnya gimana, jadi ayo kita bikin yang lebih gede lagi. Makanya mereka juga dengan pede nyebut filmnya sebagai film action Indonesia terbesar tahun ini itu kan, kalau nggak salah di tagline-nya, di postingan medsosnya gue ngebacanya gitu, film action Indonesia terbesar tahun ini. Itu bentuk pede yang cukup tinggi sih. Walaupun di satu sisi itu otomatis sih, siapa coba saingannya? Lu pikirin deh, film action Indonesia tahun 2023 apa aja. Gue cuman inget di awal tahun ada 2 judul tuh, ada Gium, jelek, Tanpa Ampun, makin jelek lagi itu. Aduh, gue nontonnya tuh bikin gue minta ampun banget. Ya sama mungkin ada Virgo and the Sparklings yang itu fun, tapi kan stylenya lebih ringan gitu, lebih ke arah drama remaja yang fun, bukan action epic yang hard hitting, beda tipe lah. Jadi ya mau kayak apapun, akhirnya 13 Bom di Jakarta ini emang udah otomatis jadi action Indonesia terbesar 2023 sih. Paling pertanyaan cuman ini, bisa sukses Raden Saleh atau enggak? Soalnya gue ngeliat Raden Saleh bisa sukses kan karena ada banyak alasan ya. Yang pertama jelas sih filmnya oke, yang akhirnya ngasih word of mouth yang juga bagus, positif, nyebar terus, sama marketingnya. Marketingnya itu salah satu yang paling oke di antara film-film Indonesia yang pernah gue lihat. Marketing Mencuri Raden Saleh itu contoh marketing yang harus ditiru. Mereka tahu lagi pegang produk kayak apa, mereka tahu amunisi mereka apa aja, mereka tahu targetnya siapa, dan mereka tahu strategi buat menghubungkan semua itu. Jadinya sukses. Coba deh lo lihat di medsosnya, penonton fans Raden Saleh itu bisa ngerasa kayak we are part of this, kita adalah satu bagian dengan filmnya, dengan karakternya, sampai ada sebutan komplotan juga kan. Dan kemarin kalau nggak salah tuh pada saat tepat setahun perilisan Raden Saleh ada perayaan gitu nggak sih? Gue kayaknya pernah ngebaca gitu, setahun Mencuri Raden Saleh gitu. Itu sesuatu yang jarang loh di film Indonesia. Itu contoh nyata gimana misalkan marketingnya bekerja dengan baik, filmnya bakal sukses. Walaupun gue tahu, gue yakin ada faktor cast-nya emang diisi idola anak muda. Nah, 13 Bom di Jakarta ini udah ada beda nih. Castnya sebenarnya sama-sama banyak bintang ya, all star juga. Lu bisa baca sendiri deh daftarnya ini. Kebanyakan kepanjangan kalau gue sebutin satu-satu. Tapi kan tetap mereka ini bukan idola anak muda, walaupun semuanya nama-nama terkenal, punya kualitas acting yang oke. Mereka bukan idola anak muda. Karena kayaknya emang approach 13 Bom ini bakal lebih dewasa dan serius ya dibandingin Saleh. Nah, bisa nggak nih barisan cast ini ngedatengin penonton? Ya mungkin nggak harus segede Raden Saleh lah, tapi ini banyak untuk bisa dibilang sukses gitu. Misalkan 1,5 juta penonton tuh udah oke loh. Gue harap sih bisa ya, semoga bisa. Soalnya semakin sukses 13 Bom di Jakarta ini jadi akan mengubah
pandangan orang gitu, pandangan produser, pembuat film kayak nggak lagi mikir oke Mencuri Raden Saleh itu mah suksesnya cuman sekali waktu doang, tetap aja action tuh nggak laris. Nah kalau misalkan 13 Bom ini bisa sukses, gua harap sih mindset tadi bisa berubah gitu. Jadi makin banyak yang berusaha untuk bikin film action dengan serius ya, nggak yang cuman asal-asalan bawa senjata action dar gitu, tapi dengan serius. Tapi cobalah gue cek dulu teaser untuk 13 Bom di Jakarta. Wait, dari awal udah langsung nih. Jogja Netpack Asian Film Festival closing film, asik. Ya ini emang jadi closingnya Jeff besok ya. Oke. Bersama kami hari ini Atmosfernya kita menatap masa depan. udah lumayan intens nih. 13 bom yang sudah kami sebar di Palmero Kota Jakarta. Kirimkan 100 Bitcoin melalui Nodax atau bom-bom tersebut akan kami ledakkan setiap 8 jam sekali. Apa yang sudah kita nyatakan tidak bisa kita tahu. Oke. Cakep juga ledakannya, bagus. Oke. Gue suka nih musiknya nih. Kamrat, oke. Kami semua di sini cuma bisu hari-hari kosong. Oh. Atmosfernya kuat loh ini loh. Film action Indonesia terbesar tahun ini. Oke. Ya kayak yang udah gue duga ya, karena ini teaser jadi memang belum terlalu banyak yang di reveal, tapi ini teaser yang bagus. Ini gue ngakuin ini adalah teaser yang solid. Gue suka teaser ini. Ini teaser yang dibikin dengan tujuan untuk mengesankan kalau filmnya nih bakalan intens loh, bakalan fast pace, bakalan seru, bakalan bombastis. Itu berhasil dibangun. Dan kayak yang udah gue duga tadi ya, kayaknya approach-nya ini lebih serius, lebih dark, lebih mature dibandingin Raden Saleh. Makanya musiknya tuh yang coba dibangun tuh adalah nuansa ini nih ada sesuatu yang urgent nih, ada sesuatu yang berbahaya nih. Gue suka. Ledakannya juga tadi gue bilang kelihatan oke ya, efeknya nggak kasar, nggak yang kelihatan awkward. At least dari teaser ini kelihatannya solid. Ya lebih bagus lah daripada teasernya Mencuri Raden Saleh. Di reaction gue soal teaser dan trailernya Raden Saleh kan gue bilang kelihatan biasa. Meskipun gue berharap kalau bakalan bagus karena action masih jarang, tapi ditinjau dari trailernya, dari teasernya itu kelihatan generik. Dan turns out pada saat filmnya dirilis ternyata keren, ternyata seru, ternyata bagus. Jadi ya gue harapannya sih 13 Bom ini bisa lebih bagus lagi, karena dari teaser aja udah unggul. Kalau cast gue paling nungguin 2 nama sih. Yang pertama jelas lah ya, Lutesha. Gue yakin juga kebanyakan dari lo paling nungguin Lutesha lah. Lutesha tuh selalu bisa ngasih energi, ngasih warna di tiap scene dia. Walaupun di sini belum kelihatan banget sebenarnya karakternya gimana. Apakah tipikal yang serius atau yang rada lawak kayak di The Big Four, tapi gue yakin dia bisa jadi scene stealer. Sama yang kedua Muhammad Khan. Ini loh, ini salah satu aktor kita paling underrated. Dia tuh udah bagus sejak debutnya di Kucumbu Tubuh Indahku, terus kemarin bahkan disusuk jadi scene stealer ya. Itu selalu bagus, selalu konsisten. Cuman mungkin ya masih underrated karena belum dikasih peran utama di film yang besar gitu. Tapi gue selalu nungguin kemunculan dia. Dan di sini gue cek nama karakternya Waluyo ya. Yang tadi manggil Kamrat nih Waluyo nih. Aduh, Waluyo. Apakah Mas Wal ini bakalan sekeren Mas Pras dari Susuk? Let's see. BTW 13 Bom di Jakarta ini emang rilisnya 28 Desember. Tapi kayak yang tadi udah dimunculin di awal teasernya, ini bakalan jadi closing ya. Closing dari Jeff. Dan itu diputernya itu tanggal 2 Desember. Jadi bukan cuman penutup tahun, tapi juga penutup Jeff, penutup festival. Gue sih rencananya sama Arya mau nonton sih. Semoga kebagian tiket ya. Kalau kebagian berarti reviewnya kan bisa lebih cepat gitu, nggak harus nunggu akhir tahun. Oke, tapi kalau menurut lo gimana? Melihat teaser ini, apakah lu yakin sama kualitas 13 Bom di Jakarta? Atau lu punya tanggapan lainnya, bisa lu bagiin di kolom komentar. Silahkan. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan pengen membantu kami dengan kasih donasi biar kami tetap semangat konten walaupun fisiknya lagi ambruk kayak sekarang ini ya. Ada berbagai cara kalian bisa kasih donasi, bisa lewat Super Thanks, bisa lewat Saweria, bisa juga dengan join membership sesuai dengan tier pilihan kalian. Oke? So, gue Rashid Hadi, sampai ketemu di reaction berikutnya.